Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bersama-sama malam hari ini, mari bersama kita siapkan setiap hati kita untuk datang dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian dan syukur kita. Saya percaya sepanjang hari ini Tuhan sudah menyertai kehidupan kita, langkah-langkah kita, dan mari bersama malam hari ini kita bawa setiap pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari bersama kita satu dalam doa. Terima kasih buat hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Dan saat ini Tuhan, saat kami bersama-sama mau satukan hati, kami mau menaikkan pujian dan syukur kami malam hari ini. Rasa ucapan syukur kami, terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Tuhan begitu baik, Tuhan sangat-sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar setiap nyanyian kami itu yang menyenangkan hati Tuhan. Biar malam hari ini kami mau menikmati kasih dan hadirat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Biar kuasa Tuhan, kasih Tuhan itu yang menjamah setiap hati kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami, ini pujian kami. Ini pernyataan kami malam hari ini di Tuhan di hadapan Engkau. Terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Kami nyanyikan pujian syukur kami. Kami nyatakan Tuhan setiap kehidupan kami bahwa Engkau yang pegang kendali. Kami serahkan seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat semua yang Tuhan perbuat dalam hidupku. Sebab Engkau terlalu baik bagi hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, Tuhan, kami bersyukur. Segenap pujian kami hanya bagi-Mu. Engkau baik, Kau sangat baik Tuhan. Haleluya. Ini pujian dan pernyataan kami Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Amin Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Amin. Ku tetap setia, ku melayani-Mu sampai akhir. Sampai akhir. Ini pujian kami, ini doa kami di hadapan Engkau. Ku tetap setia. Kami percaya bahwa senantiasa Engkau pegang hidup kami Tuhan. Dan kami mau menyatakan bahwa hidup kami hanya bagi Engkau Tuhan. Ya Bapa, ku tetap setia, ku melayani-Mu sampai akhir. Sampai akhir. Menutup mata, amin. Ku tetap setia, menanti janji-Mu sampai ku dapatkan, mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, melayani. Mari dengan sungguh hati kami nyatakan sampai akhir. Ku tetap setia, menanti janji-Mu Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani. Sama-sama mari naikkan pujian-Mu bersama, nyatakan sampai akhir. Ku
menutup mata, ku tetap setia menantimu, menanti janjimu sampai ku dapatkan, sampai ku terima kasih dapatkan Tuhan, mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Kalau kami boleh dikuatkan hari-hari ini dalam keadaan apapun, satu hal yang kami percaya bahwa Engkau yang pegang seluruh hidup kami. Sebab itu kami mau menyatakan, kami berseru di hadapan Engkau Tuhan, ini segenap hidup kami. Kami persembahkan seluruh hidup kami hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Ini pujian, ini nyanyian kami malam hari ini. Oh, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Amin Tuhan. Menanti janjimu Sampai ku sampai dapatkan. ku dapatkan Terima mahkota kasih Tuhan. kehidupanku. Amin. Ini komitmen Ku tetap setiap hati setia, kami. Dengan sungguh hati kami nyatakan Tuhan. sampai akhir Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Biar kami mau mengiringi Engkau seumur hidup kami. Kami mau masuk di dalam rencana-Mu, karena kami tahu rencana Tuhan yang terbaik atas hidup kami. Terima kasih, terima kasih, oh Yesus. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan, mengiringmu seumur Mari dengan segenap hati kita
naikkan pujian ini sama masuk dalam biar kami boleh masuk di dalam rencana-Mu Bapa. pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam Tuhan. Ku kan teguh bersamamu Bapa. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk mengiringmu seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. bukan teguh bersamamu Tuhan, bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk mari lebih lagi mengiringmu seumur hidupku. Kami mau masuk di dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakan, untuk mari sekali lagi mengiringmu, mengiringmu seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Jadikan kami bejana yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau ikuti rencana-Mu, kami mau ikuti panggilan-Mu Tuhan. Mari sembari Kau berjalan bersama kami, berjalan menuntun langkah kami Tuhan. Oh Yesus, terima
dalam masuk dalam rencanamu Bapa. pikiranku kehendakku ku serahkan ku padamu. serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku kehendakku aku serahkan kepadamu ya Tuhan. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakan, ini hidup kami biar menyenangkan Engkau Tuhan. Ini hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan sebagai penyembahan kami yang sejati. Tuhan, ini hidup kami ya Tuhan. Ini hidup kami bawa ke dalam hadirat-Mu. Dan hidup kami adalah penyembahan bagi-Mu ya Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, amin Yesus. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Kami mempersembahkan hidup kami, segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku Tuhan adalah persembahan, adalah penyembahan kami yang sejati. Amin. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Sebab itu Tuhan, kami sangat berharga di hadapan Engkau ya Tuhan. Oh, ku tahu hidupku Tuhan berharga di mata-Mu. Segenap
persembahkan hanya kepada Engkau. Sebab itu kami mengangkat tangan kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Persembahkan hidup kami. Ku tahu hidupku adalah penyembahan yang sejati bagimu Tuhan. Kau ciptakan dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, ku tahu hidupku sangat berharga di mata-Mu. Amin. Di mata-Mu. Oleh sebab itu kami bawa hidup kami, segenap kami persembahkan. Ku angkat tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku amin adalah penyembahan. Kau ciptakanku, Kau ciptakan dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan, kemuliaan-Mu. Oh Tuhan, ku tahu hidupku amin berharga di mata-Mu. Segenap hatiku, segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Ini persembahan kami kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang sejati, yaitu hidup kami sebagai penyembahan, sebagai penyembahan yang hidup, yang kudus, yang tidak bercacat celah di hadapan Engkau ya Tuhan. Mari umat Tuhan yuk sama-sama katakan, ku tahu hidupku amin ya adalah. Ini hidup kami, ini persembahan kami, dan ini penyembahan kami di hadapan Engkau ya ciptakanku dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Di mata-Mu amin Yesus Tuhan. Segenap persembahkan. Sekali lagi katakan, ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Sebab itu kami tersungkur terus menyembah Engkau ya Tuhan. Kau menciptakan kami dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus Tuhan. Haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku
Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan izinkan kami ada di mezbah doa, semua karena anugerah Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Dan buat kami mengerti akan maksud dan rencana-Mu di hidup kami. Dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di mezbah doa pada malam hari ini. Dan saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Ya, saya percaya semua saudara dalam keadaan sehat, baik dan luar biasa ya. Dan apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, tetaplah dekat dengan Tuhan. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Iya, baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu Debbie, perkenalkan nama saya Ibu Jovanka. Saya ingin bersaksi atas kebaikan Tuhan yang sudah saya dan anak saya alami, Bu. Berawal dari sakit eksim yang tak kunjung sembuh di seluruh kaki dan tangan anak perempuan saya. Penuh bercak merah-merah dan stermak di sekujur paha sampai ke betis. Bahkan sampai ke tangan anak saya, sampai anak saya ini menjadi minder. Ya, dan kadang tidak mau sekolah karena sangat terlihat ya. Apalagi kalau pakai rok. Saya sudah pergi ke berbagai dokter kulit, sudah gonta-ganti dokter kulit tapi tidak ada perubahan juga. Di saat mezbah doa ada yang sering bersaksi menerima kesembuhan dari Tuhan. Saat itu terbersit di hati saya, ya saya bernasar kepada Tuhan, saya bilang Tuhan kalau anak saya ini disembuhkan oleh Tuhan, saya berjanji saya akan bersaksi di mezbah doa, amin. Dan dari situ akhirnya saya berdoa puasa selama 3 hari berturut-turut saya doa puasa. Puji nama Tuhan dengan hikmat yang diberikan Tuhan. Akhirnya saya dipertemukan dengan dokter spesialis kulit yang keempat. Karena kami sudah gonta-ganti dokter tidak kunjung sembuh. Dari situ ya setelah menjalani perawatan ya puji Tuhan bercak-bercak ya di kulit anak saya perlahan mulai hilang. Dan saya juga minta anak saya untuk terus berdoa agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan anak saya. Ya saya percaya semata-mata bukan karena dokter tapi karena doa yang sungguh-sungguh ya dinaikkan maka Tuhan mendengar. Puji Tuhan Bu, akhirnya eksim anak saya bahkan straight marknya sekarang sudah ya disembuhkan Tuhan. Padahal sudah berbulan-bulan tidak sembuh. Tuhan sungguh ajaib, Tuhan sungguh baik dan teramat baik. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus, juga berterima kasih kepada Ibu Debbie. Inilah kesaksian saya. Terima kasih Bu ya atas semua pelayanan Ibu di mezbah doa dan juga mezbah syukur. Biar semakin dipakai Tuhan Ibu untuk menjangkau banyak jiwa dan mengalami pemulihan. Amin, amin, amin. Iya saudara puji Tuhan ya sakit eksim yang sudah berbulan-bulan itu tidak gampang. Ya apalagi kalau sampai gatal itu benar-benar saudara ya wah. Luar biasa menderitanya, bahkan bukan hanya itu benar ya anak remaja menjadi minder. Ya bayangkan sekujur kaki dan kulit gatal-gatal. Lalu puji Tuhan lewat iman dari mamahnya berdoa kepada Tuhan ya bahwa dia akan bersaksi di mezbah doa jika Tuhan berkenan menyembuhkan anaknya. Dan puji Tuhan ya sekarang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Ya sudah benar-benar hilang dan Tuhan juga sudah ya menyatakan pemulihannya. Semua hanya karena kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan asal kita mau sungguh-sungguh percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Iya, terima kasih buat Ibu yang sudah mengirimkan kesaksian ya. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati, bahkan Tuhan mendengar setiap doa-doa dan juga ya nasar kita kepada Tuhan. Iya baik saudara kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kita sudah selesai yang lalu ya tentang akhirnya Hizkia ya Raja Hizkia menutup mata. Dan kita sudah membaca bagaimana Hizkia menjadi seorang raja yang sangat takut kepada Tuhan. Dia merobohkan semua tiang-tiang berhala dan akhirnya dia menyembah Tuhan, bahkan dikatakan di sana ya bangsa ya
Raja Sanherib itu sempat membujuk rakyatnya untuk, kenapa kamu percaya kepada Hizkia? Dia hanya membodohi engkau untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Ya, tapi pada akhirnya saudara, ya Hizkia lewat imannya yang teguh, rakyatnya tidak tergoncangkan dan Tuhan menyatakan kemuliaannya. Ya, ketika Hizkia dia berdoa dan berseru kepada Tuhan. Ya, lalu Tuhan mengirim malaikat untuk melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa daripada pasukan Sanherib. Ya, dan akhirnya Tuhan memberikan kemenangan kepada Raja Hizkia. Namun, ya pada waktu itu saudara, Hizkia jatuh sakit dan dia hampir mati. Lalu Tuhan menyembuhkan dia, tapi Hizkia justru tidak berterima kasih, dia lupa diri. Ya, dia memamerkan seluruh kekayaannya kepada Raja Babel. Dan akhirnya saudara dikatakan untung dia itu sadar oleh keangkuhannya. Hizkia bertobat di hadapan Tuhan. Ya, dia sadar akan kesombongannya dan dia merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem sehingga Tuhan tidak menimpakan tulah dan malapetaka kepada Hizkia. Dan akhirnya saudara, Hizkia menutup mata, ya. Lalu ketika Hizkia mati, ya, kerajaannya dipegang dan diteruskan oleh anaknya yaitu Manasye, ya. Kita sudah sekarang sampai di 2 Tawarik pasal 33 tentang Raja Manasye, anak dari Raja Hizkia. Raja Manasye, 2 Tawarik pasal 33. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 50 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ya, jadi walaupun ayahnya Hizkia benar, tapi Manasye menjadi anak yang tidak takut akan Tuhan, bahkan dia menjadi raja yang tidak takut akan Tuhan. Dia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh ayahnya Hizkia. Ia membangun mezbah-mezbah untuk para Baal dan membuat patung-patung Asyera dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Jadi Manasye ini saudara bukan hanya ya tidak takut akan Tuhan, tapi dia kembali membangun. Semua kuil-kuil yang pernah dirobohkan oleh ayahnya itu dibangun kembali oleh Manasye ini, ya, dan dia membawa bangsa itu untuk meninggalkan Tuhan lebih jauh lagi. Dia mendirikan kembali mezbah, ya, di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, di Yerusalem namaku akan tinggal untuk selama-lamanya. Dan ia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Jadi bayangkan di dalam rumah Tuhan dia mendirikan tempat penyembahan berhala kepada dewa tentara langit, saudara. Ya, padahal firman Tuhan sudah berkata bahwa nama Tuhan itu akan tetap ada di dalam rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Tapi Manasye membangun, ya, justru penyembahan berhala di dalam rumah Tuhan. Mengerikan sekali saudara, ya. Jadi bukan di luar rumah Tuhan, di dalam rumah Tuhan dia bangun. Ayat yang ke-6, bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di lebak Ben Hinom. Ia melakukan, ya, ramal, telaah dan sihir dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan, sakit hatinya. Saudara, ya, Tuhan itu sangat murka dengan orang-orang yang memakai roh-roh peramal, roh-roh telaah, roh-roh sihir dan menghubungi para pemanggil arwah. Jadi hati-hati, banyak orang yang sudah percaya Yesus masih percaya peramal, datang ke peramal, minta diramal nasibnya, minta diramal usahanya, minta diramal jodohnya. Tuhan membenci itu semua. Bahkan bukan cuma itu, orang-orang memanggil para pemanggil arwah, saudara. Kita tahu arwah, roh-roh nenek moyang atau arwah manusia itu tidak bisa kembali ke dunia. Karena waktu orang mati Tuhan sudah menawan. Tetapi kalau dia kembali itu adalah iblis yang menyamar sebagai arwahnya orang itu.
Ingat, setan itu ya bisa menyamar, berubah wujud. Jadi jangan percaya, dan itu mendatangkan murka Tuhan atas hidup kita. Jangan sekali-kali saudara panggil pemanggil arwah, bertanya kepada orang mati, percaya kepada sihir, ya guna-guna, dan semua yang berhubungan dengan kuasa gelap. Itu dibenci oleh Tuhan. Itu adalah hal yang sangat dimurkai oleh Tuhan. Ilmu sihir itu menggunakan kuasa yang diperoleh dari roh-roh jahat. Ilmu tenung, telaah, ya, bahkan guna-guna, itu semua adalah ya roh-roh jahat. Tenungan itu adalah ramal masa, ya, meramal masa depan melalui berbagai-bagai tanda. Itu ya tenung saudara. Ya itu Tuhan marah dan tidak boleh ya ada di antara orang percaya, karena itu semua memakai kuasa kegelapan atau roh-roh, ya kuasa gelap itu yang dipakai. Ayat yang ketujuh dikatakan ia menaruh juga patung berhala yang telah dibuatnya dalam rumah Allah, walaupun Allah telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih ya di antara segala suku Israel, ya Tuhan bilang, aku akan menaruh namaku di sana ya untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membuat pula orang Israel berjejak keluar dari tanah yang telah kutentukan untuk nenek moyangmu, asal saja mereka melakukan dengan setia segala yang telah kuperintahkan kepada mereka dengan perantaraan Musa, yakni segala hukum, ketetapan dan peraturan. Tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Jadi saudara, mereka melakukan kejahatan yang lebih bejat daripada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ya, bayangkan dia mempersembahkan anak kandungnya sebagai korban disembelih saudara. Ya, itu dilakukan untuk dewa-dewa, untuk para Baal. Ya, dan dia melakukan yang lebih jahat daripada bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ya, dan dia membawa semua bangsa itu berdosa terhadap Tuhan. Ayat 10, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa dan mendengarkan, ya, dan ia di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja, dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Jadi saudara, ketika akhirnya Tuhan murka terhadap Manasye ini yang membawa seluruh bangsa berdosa menyembah kepada Allah lain, maka Tuhan menyerahkan dia ke tangan panglima-panglima Raja Asyur. Tapi ketika dia merasa terjepit, dia tertekan, lalu akhirnya dia datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, itu terjadi di antara tahun 652 dan 648 sebelum Masehi, di mana kota Babel memberontak terhadap Asyur dan pemberontakan itu dihancurkan, saudara ya. Dikatakan di sana, ya, tetapi Asyur ya menduga bahwa Manasye ikut mendukung pemberontakan tersebut, dan itu bisa menjelaskan mengapa Manasye dibawa ke Babel untuk diadili dan bukan di ibu kota Asyur, yaitu di Niniwe. Ya, dan dalam daftar raja-raja yang jahat, Manasye akan berada pada peringkat mendekati tertinggi karena kehidupannya merupakan sebuah ya perbuatan jahat, termasuk penyembahan berhala yang mengorbankan anak-anaknya sendiri. Ya, dan dia menajiskan bait Allah. Akan tetapi pada akhirnya dia menyadari dosa-dosanya, lalu dia berseru kepada Allah dan memohon pengampunan. Dan Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang, asal orang mau bertobat, saudara. Tuhan mendengar ya di saat-saat terakhir
Di masa-masa yang sangat sulit ketika Manasye ditangkap oleh orang Asyur, dia datang kepada Tuhan, dia memohon pengampunan dan belas kasihan Tuhan, dan Alkitab dengan jelas berkata, dan Tuhan mendengarkan doanya. Ya, Tuhan mendengarkan doanya, Tuhan mendengarkan seruannya. Dan akhirnya Tuhan membawa dia kembali, saudara ya. Tuhan melepaskan dia. Ya, dan saudara, kita belajar dari kehidupan Manasye, apakah kita juga telah terbeban oleh rasa bersalah kepada Tuhan ketika kita melakukan dosa, ya ketika dosa menguasai hidup kita, atau apakah kita ragu ya bahwa ya Tuhan bisa mengampuni. Saat ini saudara, apapun dosamu, Tuhan itu tidak pernah ya meninggalkan kita. Dan dia mendengar dan dia peduli dengan orang-orang yang mau bertobat. Saya aja membaca kisah ini sebenarnya gregetan ya. Kenapa ya maksudnya Tuhan mengampuni padahal Manasye itu begitu jahat. Dia melakukan semua yang jahat di mata Tuhan, mempersembahkan anaknya, membangun ya tiang penyembahan berhala di dalam bait Allah loh, dalam rumah Tuhan. Tapi ya itulah Tuhan, dia penuh belas kasihan. Asal orang mau bertobat, dia pasti mendengar saudara ya. Kemudian ia mendirikan tembok luar pada kota Daud, dikatakan di sana. Ya, akhirnya Manasye itu diluputkan oleh Tuhan. Dia dibawa pulang kembali saudara, ya, dan Tuhan mendengarkan doa-doanya, ya, dan dikatakan di sana akhirnya Tuhan melepaskan dia, lalu kemudian ia mendirikan tembok luar pada kota Daud di sebelah barat Gibhon, di lembah sampai dekat pintu gerbang, ya, ikan. Mengelilingi Ofel, tembok itu dibuatnya sangat tinggi, ia menempatkan juga panglima-panglima perang di kota-kota berkubu di Yehuda. Ia menjauhkan ala-ala asing dan berhala dari rumah Tuhan. Juga segala mezbah didirikannya di atas gunung rumah Tuhan dan di Yerusalem, dan dia membuangnya keluar kota. Ia menegakkan kembali mezbah Tuhan, ya, dan mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya. Dia menyerukan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Walaupun ya demikian rakyatnya masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, tetapi hanya kepada Tuhan Allah ya mereka saudara. Dikatakan walaupun demikian ya, jadi rakyat itu masih mempersembahkan ya korban itu kepada Allah lain di bukit-bukit pengorbanan, tetapi hanya kepada Allah ya Tuhan Allah mereka. Selebihnya dari riwayat Manasye, doanya kepada Allahnya dan ucapan-ucapan para pelihat yang berkata-kata kepadanya dan nama Tuhan Allah Israel, ya dikatakan di sana, sesungguhnya semuanya itu terdapat dalam riwayat Raja-Raja Israel. Doanya dan pengabulan doanya, segala dosa dan ketidaksetiaannya, semua tempat di mana ia telah membangun bukit-bukit pengorbanan serta mendirikan tiang-tiang berhala dan patung-patung sebelum ia merendahkan diri, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam riwayat para pelihat. Kemudian Manasye mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di dalam istananya. Maka Amon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Jadi saudara, ya dikatakan pada waktu itu akhirnya Manasye menyuruh rakyat kembali untuk menaikkan atau menyembah hanya kepada Allah yang hidup. Ya, dan akhirnya saudara dia membawa bangsa itu kembali bertobat. Ya puji Tuhan, Manasye sempat bertobat. Walaupun ya rasanya hampir terlambat, tapi bagi Tuhan tidak ada kata terlambat asal kita mau sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Tuhan. Karena itu saudara, ya biarlah kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, merendahkan diri kepada Tuhan, dan juga sungguh-sungguh untuk ya percaya kepada Tuhan. Jangan setengah-tengah, tapi mari kita sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Kita mau tundukkan kepala, kita merenungkan firman ini bersama-sama. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa hanya ketika kami menghormati Tuhan, hanya ketika kami sungguh-sungguh percaya kepadamu, hanya ketika iman kami terus melekat kepada Tuhan, disitulah letak kebahagiaan di hidup kami. Kami belajar dari kisah hidup Manasye Tuhan, dia menyakiti hati Tuhan, dia membangun
tiang-tiang penyembahan berhala bahkan di dalam rumah Tuhan. Namun kami belajar satu hal, ketika dia bertobat kembali kepada Tuhan, Tuhan pun menerima dia. Engkau pun mendengarkan doanya, karena itu apapun dosa kami hari ini, asal kami mau bertobat, Tuhan pasti mengampuni. Mari saudara datang kepada Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, minta pengampunan Tuhan ada atas hidup kita. Hamba berdoa Bapa buat setiap anak-anak-Mu, mereka semua yang sedang ada dalam ikatan dosa, biarlah Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Yang sedang ada masalah keuangan, terlilit hutang piutang, Tuhan juga turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami juga berdoa, biarlah Tuhan Engkau kiranya yang menyertai setiap anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mau berseru kepadamu. Biarlah iman percaya mereka tetap kuat menghadapi badai hidup tekanan. Kami hanya mau mengandalkan Tuhan saja. Berkati setiap kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang mau bertobat kembali kepada jalan yang benar. Engkau tidak pernah melihat kelamnya masa lalu kami, tapi Engkau sanggup mengubahkan hidup kami menjadi hidup yang baru. Terima kasih Bapa, berkati juga untuk setiap mereka yang terbaring sakit. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan perkatakan, aku percaya di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Aku percaya dalam nama Yesus ada pemulihan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu juga yang sungguh-sungguh menyerahkan hidup mereka dalam tangan-Mu, yang rindu pemulihan terjadi dalam keluarga, rumah tangga, suaminya bertobat, anak-anak bertobat, orang tua bertobat, kami dan seisi rumah kami diselamatkan oleh Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa ini. Ampuni bangsa kami Tuhan. Berkati Bapak Presiden yang baru yang sudah Tuhan tetapkan atas Indonesia. Kami percaya ketika mereka nanti akan bertugas, Tuhan beri roh takut akan Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi yang sedang bertugas, Tuhan Engkau melihat apa yang dilakukan bagi bangsa ini Tuhan. Engkau Tuhan yang menjagai dia. Roh takut akan Tuhan ada dalam kepemerintahan di atas bangsa kami. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai bangsa Indonesia menjadi bangsa yang makmur, yang takut akan Tuhan, disertai oleh Tuhan. Berkati apapun persoalan dalam rumah tangga kami, persoalan pribadi kami, Tuhan Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati bangsa Indonesia, lawatan Tuhan terjadi, hujan pertobatan tercurah juga. Berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan memberkati dengan pertobatan yang datang dari Tuhan. Karena itu Bapa, kami mengucap syukur, buka hati dan tangan-Mu saudara. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara.